Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik kelas 4 atau jilid 4C untuk anak kelas 4, temanya peduli terhadap makhluk hidup. Tapi sebelumnya kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya, yaitu halaman 29. Di halaman 29 ini ada latihan subtema 1 paket yang 1. Dimulai dari bahasa Indonesia nomor 1, kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal disebut. Jawabannya adalah yang C, wawancara. Nomor 2, langkah awal yang dapat kamu lakukan jika ingin mewawancarai seseorang adalah. Jawabannya yang B, menentukan topik wawancara terlebih dahulu. Nomor 3, perhatikan dialog berikut wawancara narasumber Bapak Budi yang merawat kebun ini. Kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban narasumber adalah jawabannya D. Siapakah yang merawat kebun ini? Nomor 4, lengkapilah kalimat rumpang dari wawancara berikut. Rudi ... Wida, caranya dengan menaburkan sedikit pupuk ke dalam pot. Jawaban pertanyaan untuk Rudi adalah, bagaimana cara memberikan pupuk untuk tanaman ini? Nomor 5. Tulislah 2 contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata bagaimana yang bertemakan tanaman hias. Contoh yang pertama, bagaimana cara merawat tanaman mawar. Contoh yang kedua, bagaimana cara menanam tomat dengan media air. Kalau sudah, kita ke muatan IPA, adik-adik. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar penebangan pohon liar atau hutan yang gundul. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan tempat tersebut ke kondisi semula adalah. Nomor 1, jawabannya yang D, yaitu melakukan reboisasi. Nomor 2, jelaskan dampak kegiatan manusia seperti gambar berikut. Ini tumpukan sampah adik-adik ya. Dia membuang sampah ke sungai. Nomor 2, jawabannya adalah panjang. Silakan di stop videonya dan disalin. Lingkungan sungai menjadi tercemar. Aliran sungai tersumbat sampah. Muncul aroma tidak sedap. Makhluk hidup yang mendiami sungai terancam kehidupannya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3, pernyataan berikut yang tepat mengenai hubungan antara buah dan biji adalah. Nomor 3, jawabannya yang D. Buah memiliki biji yang di dalamnya terdapat calon individu baru. Nomor 4, bagian pada daun yang berfungsi sebagai mulut daun adalah. Nomor 4, jawabnya yang A, stomata. Nomor 5, tulislah nama bagian-bagian bunga pada gambar di samping. Jelaskan juga fungsi bagian-bagian tersebut. Jawabannya sudah di sini adik-adik. Yang A itu adalah kepala sari, berfungsi menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Sedangkan yang B, mahkota, berfungsi menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Yang C namanya adalah tangkai sari, berfungsi membawa nutrisi ke kepala sari untuk perkembangan serbuk sari dan meninggikan posisi kepala sari agar mudah dihinggapi serangga atau terbawa angin. Sedangkan yang D namanya adalah kelopak, berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Jawabannya panjang, adik-adik silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Ini jawaban yang A dan B. Ini jawaban yang C.
Ini jawaban yang D. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Perhatikan gambar berikut. Karakteristik kenampakan alam pada gambar yang tepat. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi. Berarti ini gambar gunung berapi ya adik-adik ya. Gunung berapi itu artinya gunung yang masih bisa meletus. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Mata pencarian pada gambar di atas banyak dilakukan di wilayah. Jawabnya adalah D. Dataran rendah, perkotaan pastinya ya. Nomor 3, Pak Dewa tinggal di daerah yang cocok untuk membudidayakan rumput laut. Dari SDA yang dibudidayakan, Pak Dewa tinggal di wilayah mana? Jawabnya adalah D. Dataran rendah. Kemudian yang nomor 4, perkebunan karet banyak dibudidayakan di daerah. Jawabnya adalah dataran tinggi. Nomor 5, tambak udang biasanya dibudidayakan di wilayah perairan daratan. Dapatkah tambak udang dilakukan di wilayah laut? Jawabnya adalah tidak, karena tambak udang merupakan kegiatan perikanan air tawar yang hanya dapat dilakukan di wilayah daratan. Jawabannya panjang, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke muatan PPKN. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kewajiban kita terhadap tanaman ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? Jawabannya adalah C, 2, dan 3. 2, menyiram tanaman setiap hari. 3, merapikan pot tanaman yang jatuh. Nomor 2, amatilah gambar berikut. Kewajiban anak-anak pada gambar adalah jawabnya yang C. Mengamati tanaman di luar tali pembatas. Nomor 3, contoh sikap bijak dalam memanfaatkan tanaman di halaman rumah adalah jawaban nomor 3 adalah yang C. Memetik cabai di halaman sesuai kebutuhan. Nomor 4, tulislah 2 contoh hak kita saat berada di taman. Yang pertama adalah menikmati lingkungan taman yang sejuk oleh pepohonan. Yang kedua adalah bermain di lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman untuk bermain. Nomor 5, amatilah gambar berikut. Dilarang menginjak rumput. A. Apakah anak-anak pada gambar melaksanakan kewajibannya dengan baik? Jelaskan alasanmu. Jawabnya ya, karena mereka mematuhi papan pengumuman untuk tidak menginjak rumput dengan mengambil bola menggunakan kayu. Kemudian B. Apa manfaat sikap itu? Jawabnya adalah tanaman akan tetap terjaga keindahannya sehingga anak-anak dapat bermain dengan nyaman. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan SBDP yang terakhir. Berikut yang termasuk karya seni kolase adalah jawabannya yang A. Lanjut ke halaman 32 nomor 2. Berikut pernyataan yang tepat tentang kolase adalah jawabannya yang B. Gambar yang dibuat dari potongan kertas atau material lain yang ditempel. Nomor 3, Rio akan membuat kolase seperti gambar di samping. Bahan utama yang Rio perlukan adalah nomor 3, jawabannya adalah A. Kain. Nomor 4, berdasarkan jenisnya, kolase termasuk karya seni titik-titik dimensi. Jawabannya adalah 2 dimensi. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Apakah karya pada gambar termasuk kolase? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah karya pada gambar tidak termasuk kolase.
Karya tersebut merupakan mozaik karena tersusun atas potongan-potongan kertas yang ditempelkan pada pola. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, yaitu jangan lupa juga di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam belajar Bu Petik kelas 4 jilid 4C tema peduli terhadap makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.